kelompok kami. Yang kita ketahui bahwa konstitusi adalah suatu dokumen atau serangka peraturan yang tertulis di mana dapat mengatur dasar dan prinsip utama dari suatu negara atau organisasi. Nah, kemudian konstitusi juga biasanya dapat mencakup struktur pemerintahan, kemudian hak-hak individu dan juga aturan untuk membentuk dan melaksanakan hukum. Nah, kemudian konstitusi juga biasanya sebagai dokumen penting dalam hukum karena untuk menentukan bagaimana pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Setelah dari pengertian konstitusi, konstitusi terbagi menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah sekumpulan aturan dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Ada beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara, dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang masih berlaku sampai sekarang. Jenis yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis sering disebut sebagai konvensi yang memiliki arti konvensi itu sebagai hukum kebiasaan yang sering berlaku di suatu negara. Dalam karya C.F. Strong berpendapat bahwa pada dasarnya prinsip dari fungsi konstitusi adalah sebagai sesuatu yang membatasi kekuasaan suatu pemerintahan. Nah, tidak hanya itu, konstitusi berfungsi juga untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak suatu warga negara. Fungsi konstitusi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai untuk memberikan pembatas bagi kekuasaan suatu pemerintahan agar suatu tindakan pemerintahan tidak sewenang-wenang sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terjamin, terlindungi, dan tersalurkan. Fungsi secara umum yang kedua, bahwa konstitusi memiliki fungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai salah satu lambang bagi suatu warga negara. Dan yang terakhir, konstitusi berfungsi sebagai kekuasaan hukum yang tertinggi. Fungsi konstitusi menurut Jimli Asidik, ada satu fungsi konstitusi untuk suatu negara. Adapun fungsi konstitusi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang kedua, fungsi konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Yang ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik guna upaya pemersatu. Yang keempat, fungsi konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian konstitusi masyarakat. Nah, yang kelima, konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi pusat upacara seremoni. Dan yang keenam, konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana menjadi perekayasaan dan pembentukan masyarakat. Ada 3 tujuan konstitusi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi agar penguasa tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Biasanya juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga atau yang terakhir, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Biasa juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara tetap berdiri kokoh. Nah, itulah 3 tujuan konstitusi yang perlu kita ketahui. Sekian, terima kasih. Adapun nilai-nilai dalam konstitusi, yang pertama adalah nilai normatif. Nilai normatif adalah nilai yang ideal. Konstitusi dapat dikatakan mempunyai nilai normatif apabila mengandung nilai yang ideal. Dalam pandangan nilai normatif,
konstitusi tidak hanya dilihat sebatas kesepakatan tertinggi dan berbentuk teks saja. Konstitusi adalah kenyataan kesepakatan yang harus dijalankan secara bersama-sama, tertib, serta tegak, dan melaksanakan segala konsekuensi. Yang kedua adalah nilai nominal. Nilai nominal adalah konstitusi tidak dijadikan sebagai dasar pijakan dalam kehidupan bernegara, tidak dijadikan dasar pengambilan kebijakan, dan terdapat perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah nilai semantik. Nilai semantik adalah nilai yang ada dalam konstitusi dan hanya menjadikan konstitusi sebagai pedoman, sumber referensi, klaim kebenaran pihak tertentu, dan slogan atau tagline semata. Seperti apa sih konstitusi di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri memiliki beberapa ciri khas konstitusi. Di antaranya yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar negara dan diterima secara nasional. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan eksekutif tertuju pada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang ketiga, pemilihan kepala daerah secara langsung. Konstitusi Indonesia memberikan hak kepada rakyatnya untuk memilih kepala daerah secara langsung, seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Yang keempat, sistem pengadilan 3 tingkat. Indonesia memiliki 4 tingkat pengadilan. Yang pertama, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. 5. Perlindungan hak asasi manusia. Indonesia sangat menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan dan berekspresi, dan sebagainya. Itulah tadi ciri khas dari konstitusi Indonesia. Berdasarkan pembahasan tentang konstitusi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi logis berdirinya suatu negara atau terbentuknya sebuah negara baru adalah adanya konstitusi. Konstitusi menjadi dasar yang sangat penting bagi suatu negara, dan oleh karena itu mendapatkan posisi yang sangat krusial dan sangat penting dalam mewujudkan kehidupan tata negara dari suatu negara yang adil dan beradab. Hubungan dari konstitusi dan juga negara adalah lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Eksistensi dari suatu negara dapat terpenuhi jika memiliki 4 unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, adanya wilayah tertentu. Yang ketiga, adanya rakyat yang hidup bersatu sebagai suatu bangsa atau nation. Yang keempat, adanya pengakuan dari negara-negara lain. Dari keempat unsur pembentuk suatu negara tersebut, ternyata masih belum cukup untuk menjamin terlaksananya fungsi kegiatan suatu negara dan juga pemerintahan yang berdaulat. Oleh karena itu, disinilah fungsi dari konstitusi yang dapat memberikan jaminan kepada negara dan juga menjadi dasar hukum bagi negara dalam mengatur tata negara. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi dapat dilihat dari gagasan dasar, tujuan dan cita-cita dari suatu negara yang tertuang dalam konstitusi dalam suatu negara. Sekian video dari kelompok kami. Kami tutup dengan jadag jedad.